Kali ini kita akan membahas bukan JKT48 lagi ya. Kita akan membahas Kan udah tentang kemarin. udah ya, rapotan akhir semester seperti biasa ya. Kali ini kita ganti dulu Dims dengan Ilham sekali lagi karena ya Dims masih touring keliling Jawa. Sibuk, Ya. sibuk. Sibuk dia. Jadi ya kita akan langsung aja menilai atau ya kita anggapannya jadi dosen lah ya gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Jadi langsung aja teman-teman, jangan lupa untuk like videonya, tinggal komen di bawah, share teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe, bantu kami ke 2000 subs ya di tahun ini. Thank you so much. Langsung aja, tanpa banyak bacot, kita ke rapotan. Let's go. Oke. Ayo. Jadi seperti biasa ada S sampai E, kita di sini untuk supaya nggak terlalu ini aja udah terlalu banyak sebetulnya. Cuma supaya nggak tambah banyak lagi kita ilangin A plus, A minus gitu nggak usah lah ya. Jadi S A B C D E gitu ya. Ini aja udah terlalu banyak sebetulnya. Karena kita punya 22 pembalap, 23 ya. 23 pembalap atau 22? Kalau tambah Lawson. Plus Lawson plus Ricciardo satu lagi siapa? Lawson, Ricciardo. Dua dong. Ini aja Lawson nggak kita masukin teman-teman karena ya dia balapan berapa 3 race doang, jadi ya udahlah. Ya intinya Lawson oke, cuma kan kita nggak bisa nilai dari cuma kurang dari 5 race soalnya ya. Jadi ya sekilas dia oke, tapi kita butuh gambaran besarnya ya. Jadi kita nilai aja mahasiswa-mahasiswa yang masuknya 70% ke atas gitu ya. Oke. Gitu. 70% ke atas. Ya, Nick De Vries nggak nyampe loh. kecuali Nick De Vries juga. Nick De Vries juga Nick De Vries gimana? Nick De Vries ini kita Sampai Inggris dia sama Inggris Pak. Jadi Nick De kayaknya Vries tuh masih kasihan pemain juga paling. sih. Ya, dia masih hampir setengah lah. Nick De Vries hampir setengah lah. 10 balapan dia guys. 10 Ya, balapan. jadi 50% lah, 50% hampir. Lu 50%. lu realize gak sih 10 balapan itu less than 50? Iya. juga sih ya. Iya, tapi ya udahlah, gimana Kurang lagi dari gitu ya. 50%. Karena dia juga alumninya bagus gitu. Dia pernah juara dunia di Formula E juga, terus di F2 juga juara nggak sih? Oh, juga. Iya kan? Yes. Ya, Betul. jadi juara. sebenarnya apa ya istilahnya Nick De Vries itu punya alumni atau portfolio yang bagus. Nah, mungkin kita nih langsung aja lah. Bagus. Nick De Vries dulu lah. Oke. Di Oke, manakah Nick De Vries paling- ini harus ada gitu kan? Wah, turun. Coba Turun. turun ya. Turun. Ayo, oke. Nah. Kasihan aja. Enggak kasihan. Satu lagi. Ayo, make it fast dulu. Yang Satu lagi. Logan. Logan anjir. Oke, bentar. Kita dari inilah dari paling bawah bentar. Gue bukain driver standing. Kita dari standing paling bawah lah ya. Oke. Jadi The Vries paling bawah by the way. ya makanya. Atau apa Sabar. kita Enggak, maksudnya kita harus perdebatkan dulu nih Nick De Vries nih karena ya Nick De Vries 0 poin. Dia tahun pertamanya di F1 pertama. Logan Sargent tahun pertamanya di F1 itu dia 1 poin dengan mobil yang kalau gue pribadi bilang lebih kenceng dari Alfa Tauri di awal 10 race pertama ya. Nggak tahu kalau Alfa Tauri setelah upgrade ya. Gitu. Apakah layak Nick De Vries dikasih E gitu? Mungkin pertanyaannya itu sih. Apakah cocok? Karena sekali lagi dia pertama nih portfolio dia bagus. Kedua dia cuma balapan 10 race. Ketiga mobilnya tidak lebih kencang dari William mungkin atau mungkin bisa dibilang mungkin sama deh gitu, sama. Tapi di satu sisi 10 race pertama Logan pun belum dapat poin gitu. Dan di 1 poinnya Logan Sargent itu pun juga giveaway. Karena kan Leclerc sama Hamilton dapat final diskualifikasi tuh di Amerika. Jadi naik 2 tuh langsung Logan. Gitu. Kira-kira gimana? Apakah memang E gitu menurut kalian? Coba dipertimbangkan lagi. Ini gue sebagai oposisi nih. Gue nggak setuju Nick De Vries di E. Kalau gue D atau C gitu. D lah. Oke lah D. Gitu. Gimana ya? Buat gue, kalau opini gue punya 3 yang udah pasti kalau di list ini. Ya. S sama E-nya 2. Ya S of course Max lah, nggak mungkin. S ya of ya, course Max, jelas. E-nya itu Nick sama Logan. Memang kita harus taruh 1 di E sih, minimal 1 lah. Apakah itu Nick De Vries? Bentar, kandidat E ya, sekilas ya, ini sekilas aja. Logan, Guan Yu Zhou, sekilas ya, ini sekilas ya. Logan, Guan Yu Zhou, De Vries, Stroll,
tapi Stroll masih ketolong sih di akhir-akhir Enggak, bagus. enggak. Ya. Ya itu, Zhou, Logan sama De Vries. Itu kandidat E-nya. Sementara Bocil. so far. Ya. Oke. Apakah De Vries, sekarang kita bahas De Vries karena dia paling bawah nih, 0 poin. 10 race 0 poin. Nah, kalau misalnya kita bagi rata nih, maksudnya bagi rata itu kita harus ngelihat 10 race Nick De Vries harus dinilai di 10 race-nya aja nih. Dengan yang lain. Logan 10 race juga 0 nih. Yuki 10 race berapa ya? Gue lupa juga lagi. 1. Guan Yu Zhou 10 race kayaknya belum poin kayaknya mungkin atau udah poin tapi dapat P9 di Spanyol sama di Australia. Dia jadi udah dapat poin ya. Oke. Tapi Guan Yu Zhou tahun kedua ya. Guan Yu Zhou tahun kedua nih. Sophomore guys. Ya, jadi tahun kedua. Jadi mungkin kita bandinginnya sama rookie yang lain kali ya. Nick De Vries walaupun memang mungkin nggak bisa dibandingin secara head to head karena secara portfolio nih Nick De Vries kalau di perusahaan kayak udah master banget nih. Kalau dia ngelamar di perusahaan gitu, ini portfolio gue nih juara dunia Formula E, juara dunia F2. Sementara Logan Sargent dia nggak juara dunia apapun. Terus Guan Yu Zhou juga kayaknya nggak jurun kan di F2, belum jurun juga kan Guan Yu Zhou? Enggak jurun kan? Enggak. Oke, jadi kandidat E kita paling bagus nih memang Nick De Vries secara portfolio. Tapi performanya sama-sama mediocre-nya nih sama portfolio yang lain nih. Apakah kita bisa justify portfolio dia sebelum F1 sama F1 gitu? Kayaknya harusnya enggak sih. Yang dinilai kan dari performa waktu dia di F1 kan. Dan kalau aku lihat ini dari result 10 balapan pertama Logan Sargent itu dapat 15 1 2 3 kamera lu mati Rek, nyalain lagi coba. Regi kan. De Vries lebih banyak. Cuma dia 14 gitu. Dan dengan 1 kali DNF. Logan by the way juga 1 kali DNF di 10 balapan awal. Dan kalau ngomongin Zhou juga tadi udah sempat kita bahas juga. Dia poin 2 kali, P9 2 kali lebih tepatnya, sama 1 DNF. Jadi sama-sama 3 orang tersebut dapat 3 DNF. Cuma kalau dilihat dari race position di awal itu yang menarik dibahas emang Logan sama De Vries ya. Karena kalau ngelihat dari rata-rata itu Logan 2 kali P20-nya. Sementara De Vries nggak pernah P20. Tapi dia itu mediocre gitu. Di papan belakang tapi mediocre, jadi nggak yang tinggi-tinggi banget. Tapi ya nggak bawa-bawa jadi kayak gitu. Berapa? 16, 15 gitu ya? 15, 17, 18, 14 kali, P14 dia 3 kali. Paling tinggi dia P berapa selama 10 race? 12. Paling tinggi P12. Nah, Logan dia P11 di Inggris. Di Inggris dia P11 Logan. Jadi Inggris tuh balapannya ada apa ya? Alfa Tauri dua-duanya di belakang ya? McLaren Rocket ke depan kan. Race McLaren Rocket ke depan dan kayaknya itu cukup sih buat jadi perbandingan. Tapi guys, kalau kita lihat dari kualifikasinya, aku masih ada start kualifikasi ya guys. Kalau dari kualifikasi itu Nick De Vries di balapan awal kualifikasinya ya maksudnya 10 race-nya window-nya De Vries itu kualifikasinya dia istilah apa ya? Dia masuk ke Q2 itu 1 2 3 4 kali. Jadi hampir setengah balapan dia ya. Sementara Logan dia itu cuma 2 kali. Sisanya stuck di Q1 terus. Berarti bisa dibilang secara skill mungkin Nick De Vries lebih bagus ya ketimbang Logan. Karena kan dia juga udah seperti yang gue bilang portfolionya ada. Kan of course itu berpengaruh sama driving dia di F1 dong. Nggak mungkin enggak gitu ya. Jadi secara skill pasti kalau kita simpulkan berarti harusnya Nick De Vries sedikit lebih bagus lah ketimbang Logan Sargent gitu. Oke, jadi gimana? Tetap di E? Ya, gue 2 Ya. Oke, Regi. Ya, gini. Kalau gue sih lihatnya dari 10 balapan ya. Jadi karena overall Nick De Vries gak sampai habis ya, mau gimana lagi gitu ya, gak bisa jadi perbandingan khusus kalau misalkan sama Logan Sargent yang full season. Nick De Vries cuman sampai 10 balapan karena gak sesuai ekspektasi, jadi ya E sih gue. Meskipun hasilnya cukup lumayan. Oke, tetap E ya. Nopal tetap E juga ya. Ya, yes. Langsung aja berarti kita kasih Logan juga sekalian ya.
Yoi. Karena mereka Ya, sama berdua aja lah. 11-12 ya, Ah. betul. Ya. Ya, Biar nggak terlalu Ya, lama, ya, biar ya. nggak terlalu lama. Oke. Iya. Yes. Di atas Karena nanti Logan, kita bakal seru. di atas Logan Seru kita, nih di tengah nanti. di atas Logan kita punya Liam Lawson, tapi Liam Lawson gambarnya nggak ada, jadi kita anggap aja Liam di D ya teman-teman ya, karena mungkin Ya, oke lah. mungkin C ya mungkin bahkan. Gue Karena lebih ke C. C malah. ya, C. karena Yes, yes. dia banyak berapa race tapi poinnya udah di atasnya Logan gitu. Dengan mobil Ya, yang sama poinnya dengan dapat Nick De Vries ya. Dengan mobil Yes. yang sama dengan Nick De Vries. So, ya, Logan ada di Setuju. ada di sini ya, si siapa Ya, namanya? itu, Lawson. Lawson. Oke. Considering dia selamat di basah. Betul. Yes. Liam Lawson. Tapi di kering juga bagus Bener, gitu bener. kan. Di Betul. Itali sama di Iya. Jepang. Kevin antara Magnussen. juga, Liam. P19 di atasnya Liam Lawson dengan hanya 3 poin selama satu musim. Has. Bang Gimanakah Kevin Magnussen? Bang statistik berapa kali Ah, Haas ini masuk ke Q3? Kevin Magnussen ya. Kevin Magnussen masuk ke Q3 itu dia bentar aku buka dari Kayaknya kalau Magnussen. kalau menurut gua quali Has itu bagus karena mirip Ferrari lah. Iya emang itu Bagus. itu dia Setuju. di Has itu dia kenceng. itu sempat Iya. dapat P4 si Kevin Magnussen di kualifikasi. Nah, Tuh. giliran masuk ke race pace itu Betul. dia yang hancur Has itu di race pace karena Race di race pace-nya. pace itu ya papan tengah ke belakang itu kan ya. I mean di race awal mereka masih kenceng guys. P13, P10 gitu kan. Magnussen Ya. ketika start dari P4 di Kanada, bukan di Kanada Pak, di Miami, start dari P4 tapi di race-nya dia finish di P10. 10. Jadi emang race pace-nya drop banget. Dan, Paling tinggi kalau P berapa Magnussen? Ada nggak datanya? finishnya P10 dia. Paling tinggi. 10. Oke. Iya, dia finish P10. Dia P10 Oke. 3 kali. Jadi 3 kali. tadi kan dibilang kan 3 poin selama start. Kalau Hülkenberg berapa kali? Paling tingginya berapa? Kita langsung bandingin sama teammate-nya aja. P7. Ya ini emang Has 7. Ya. Has wajib dibandingin satu tim sih domba Betul. wajib dibandingin karena kalau nggak dibandingin agak susah karena ya ini kita bahas juga Hülkenberg gitu kan. Hülkenberg dia dapat P7 di Australia tapi habis itu balapannya juga mediocre, dia nggak poin sampai akhir musim. Jadi ya itu dia poin Hülkenberg 9 poin by the way. Dia nomor sprint, sorry. Sprint Dia dapat by the way, sprint ya. sprintnya nggak masuk kayaknya. Sprintnya Iya. Dia nomor 16. Di atas 2 di atasnya Kevin. Di dataku nggak ada sprintnya. Yes. Oke, jadi gimana nih? Kevin Magnussen layaknya D atau C? Kayaknya paling mentok kalau gue C sih. Paling mentok ya, maksudnya D boleh, C boleh. Karena ya gimana? Kita juga selain menilai driver, kita juga menilai ini ya, mobil juga teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi 70% driver, 30% mobil, mungkin kayak gitu. Jadi kalau gue pribadi, kayaknya kalau harus nilai si Kevin, gue tetap masukin ke D karena dia itu istilahnya tahun lalu lebih bagus deh kayaknya. Bahkan sempat di Brasil kan dia P1 tuh. Di quali. Iya, Magnussen bener Itu malah mendingan kayak ada tahun lalu penurunan sih. di tahun ini. Jadi kayak ada penurunan aja gitu. Setuju. Karena sekarang kita udah bisa ngelihat perbandingannya yaitu si K-Mac. Tahun lalu masih sama Mick kan. Jadi masih kalau tahun lalu kayak kita ngelihat perbandingannya signifikan nih. Oh ya udah Mick masih rookie dan Kevin pun juga bisa sampai P1 juga gitu walaupun cuma quali. Tapi ketika sekarang ada Hülkenberg yang mana udah lebih tua terus lebih udah lama nggak balap gitu kan, tapi masih bisa ngalahin Kevin yang udah balap setahun lebih awal nih. Maksudnya sama-sama balik kan, sama-sama comeback gitu. Tapi kan Kevin duluan. Mereka tapi istilahnya nggak imbang-imbang amat gitu, malah lebih bagusan Hülkenberg ya. Gitu. I guess so. Gimana ya nyebutnya? Apanya? Gua Wali, di D lah. Let's put it this way deh. Menurut gua mobilnya jelek sih tapi. Iya, itu. Tapi makanya kita bandinginnya sama Hülkenberg gitu. Sama teammate-nya. Iya. Makanya gue ngelihatnya Kevin sama Nico pasti di tier yang sama. Kalau gue, either lu taruh di C dua-duanya atau di D dua-duanya karena masing-masing cuman bagus di salah satu mereka ini doang apa namanya. Kalau di tier yang sama sih gue agak kurang setuju karena K-Mac ini dapat 3 poin sementara Nico tuh 3 kali lipatnya poinnya 9. Iya,
Plus ini Nico baru duduk di Haas pertama Betul. tahun Ini ini tahun gitu kan. pertama dia gitu. Sedangkan Kevin Yes, udah dan- tahu nih mobilnya tahun lalu mobil udah gue kayak gini nih. berapa? Karena kan 2022 ke 2023 nggak jauh nih. Maksudnya regulasinya kan Oke. nggak yang jauh banget gitu. Jadi kayak Kevin ini udah nyolong start nih, tapi lu dikalahin orang yang barusan masuk gitu. Yes. Plus, Betul. kita kan tadi sempat bahas kualifikasi kan. Haas itu kan bagus di kualifikasi. Kita Betul. bandingin pembalap yang ada di Haas. Kualinya. Di kualifikasi, rata-rata posisinya Nico itu 12 P12. Magnussen P15. Jadi kelihatan gapnya jauh. Sementara itu di antara kedua pembalap tersebut ada berapa? 5 sampai 6 pembalap. Jadi bisa dibilang rata-ratanya jauh gitu kan. Hülkenberg Q3 sering banget, dan kalau ngomongin balik ke performa hasil race juga, dia akhir-akhir musim itu bisa dibilang lebih konsisten Hülkenberg, walaupun nggak poin ya, tapi P13, P12 selalu di depannya Kevin Magnussen Ya. gitu. Jadi Gue ya, jujur kayaknya gue kalau jadi Gunter jujur kayak gue tendang sih. Gue ambil pembalap, mending gue ambil pembalap muda aja Ya. yang serius. bisa gitu. Daripada lanjut tahun depan Iya, karena udah 2 iya. tahun, maksudnya udah 2 tahun gitu. Kemek malah turun bukan naik gitu. Jadi kalau menurut gua mending ganti aja. Maksudnya pertama kalau ganti pembalap baru, lu bisa ambil pembalap F2 siapapun yang mau masuk, yang pasti yang lebih muda, yang lebih getol, Karena siapa tahu juaranya gitu siapa kan. tahu lu bisa dapet the next Benar, Piastri betul. gitu kan, who knows. Plus Bisa. Bener. Plus lebih bisa hemat. Haas kan masalahnya di duit. Of course pembalap Yes. baru kalau masuk Iya. pembalap muda bayarannya kecil dong, nggak mungkin sekemek gitu. Tapi sponsornya Iya. juga kalau misal dapat yang gede gacor gitu kan, karena Iya. of course kalau pembalap Formula 2 baru ke F1 kan Kecuali pasti kan Kemek dapat bisa bawa minta duit ya. sponsor. Gua nggak tahu sponsornya Kemek bawain apa ya. Kayaknya nggak ada deh. sebesar apa sih ya? Iya makanya. Sebesar Makanya apa? gitu doang. Jadi kalau gue jadi Gunter sih Kemek gue ganti sih sama pembalap lebih muda gitu yang maksudnya mungkin iya di satu sisi Gunter juga akan mikir, aduh kalau pembalap muda nanti kalau jadinya kayak Mick kita ngancur-ngancurin mobil kita berabe lagi nih duit gitu kan. Memang pasti ada ketakutan seperti itu sih. Cuma Kayak gitu. ya itu tadi kita harus milih dulu nih pembalap F2 kan banyak tuh yang bagus-bagus gitu. Kayak Mick Schumacher kan kalau kita bandingin sama Mick kan juga ya memang Mick juara F2 sih. Cuma ya mungkin ada yang lain lah yang banyak, ada Vesti, ada banyak sih Ya, sekarang. I mean, Siapa lagi tuh? Hokian juga Theo sih gitu. Theo Porcher. Theo Porcher. Oh banyak Porcher. sih pembalap-pembalap yang gue yakin akan lebih bagus dari Mick Schumacher sih. Kalau ngelihat dari datanya ya, kalau lihat kita dari portfolionya ya. Potensinya juga. Potensi gitu kan. yes. Karena Kemek juga udah tua gitu kan. Kemek gue gak bilang tua sih karena Kemek sama gue umurnya sama. Ya. Wah, iya bener. Gak masih muda. Kemek masih muda. Karena ada jenggotnya. Gue baru inget Kemek sama gue sama cok umurnya cok. Babi. Gak Kemek gak tua guys. Kemeknya sama bapaknya itu kalau disebelahin bisa dibilang lebih tua Kemek loh itu fotonya. Ya Kemek Kalian itu search aja, guys. Kemek mukanya tua Lihat banget aja, sumpah. sumpah. Umurnya sama gue cok. Iya, Kemek gila. Dia masih anak 90-an ya Kemek ini. Gila, tua banget mukanya coy. Berarti ya itu tadi Kemek. Jadi dengan kalau menurut gue dengan ini gue bisa bilang Kemek di D, Hülkenberg di C sih. Dah, langsung. Ya, I guess so. Lebih bisa gitu sih kalau menurut. Regi gimana Regi? Apakah setuju? Mana Rek? Kalau gua setuju karena ini langsung aja to the point ke musim ini ya. Hülkenberg datang dengan situasinya yang udah gak lama balapan masuk ke F1 lagi dan langsung dapat 9 poin sampai akhir musim itu udah bagus banget. Hülkenberg Kemek berapa ya, tahun? itu tadi Berapa ya. tahun ini? Berapa tahun jeda dia? 2 Be. 2 tahun. Setahun 2 tahun. 1 ya. Ya. 2021 jadi reserve driver doang kan? Nah itu Iya, dulu 2 tahun dulu lagi. kan masih Ya. balap kan. balik lagi. Kayaknya Hülkenberg ini kalau menurut gue ya, Hulk ditaruh di Red Bull sih kenceng sih. Percaya nggak? Iya. Gantiin Perez gitu. Tipikal Perez. Enggak, lebih kenceng dari Perez kalau kata gue. Kalau kata gue ya. Kalau kata gue lebih Bisa kenceng dari kalau kayak Perez jeda. sih. Hah? Gue Hulk ditaruh di Red Bull ya. Kalau Max kan 20 detik finishnya di depan nih. Hulk paling finish di depan di P2 tapi mungkin close gitu kayak 1 detik 2 detik gitu. Tapi di P2 deh. Bener dah. Oke. Menurut gua sih. Karena ada
aja. Karena kelihatan kualinya khas bisa tinggi banget, terus jadi supir tembak langsung bisa kenceng gitu kan waktu di Pink Mercedes. Jadi mungkin John ya. dulu juga gitu. Iya kan? Dia nggak pernah balap lagi nge-Starbucks gitu. Bro, balap bro. Langsung kenceng aja. Itu kan gak logis ya. Itu kan gak logis kayak gitu, iya. Iya kan? Gak logis anjir kalau kata gue. But ya ini berandai-andai doang sih. Kita belum, ini omongan-omongan kita nggak bisa terbukti ya karena nggak terjadi. Oke. Karena tidak CD ya, terjadi. Ilham dong yang kurang setuju tapi ya, tiga di antara tipis-tipis kita, lah. tiga di antara Rasa- kita setuju, ya it's okay. Iya. Gak Soalnya apa-apa. secara poin juga tadi lo bilang 3 sama 9 ya. To be fair, Ya nggak berapa jauh poinnya memang. dia 1 2 Iya. 4 6 poinnya dia itu dapat. gede sih. Buat itu Tapi ya, poinnya buat dapetnya- sekelas dapetnya di khas red gede. flag di Austria itu kan kalau nggak salah. Bener nggak sih? Iya, dia dapat 3 poinnya itu di Dapat- Austria, Bentar. Bukan Australia. Nico Australia. Hülkenberg, Ya, Sorry, Nico waktu Hülkenberg, di race ketiga. Australia dapat 6 poin. ya Nico Iya, dapat sebenarnya enam poin kalau Australia. secara ya itu tadi khas sih, race pace-nya jelek banget anjir khas. But ya, Itu karena it's okay. red flagnya Kevin seinget gue. Mungkin. Was it? Gue lupa juga. Jadi ya tidak memorable lah. Berat, Tapi ya. kalau kita bicara stat, gue rasa posisi C sama D-nya oke. Oke, lanjut. Posisi 18 ada Guan Yu Zhou. Berarti kita langsung aja sandingin sama Bapak Bottas ya. Guan Yu Zhou Oke. ini tahun kedua ya, tahun keduanya Guan Yu Zhou. Yes. Kira-kira langsung aja deh kalau kalian langsung mau di mana gitu. Tanpa ada penjelasan dulu nih. Susah Mat- sih. D. Ya, tapi aku taruhnya juga di D sih. Let's say kalau dia D ya Gue Bottas dua-duanya C. Kalau D dia ya? D Bottas C udah. Berarti ini kasusnya sama K-Mac sama Hülkenberg ya. Iya. Tapi bedanya yang ini experience-nya sebanding Oke. gitu. Kalau yang tadi Apakah- kan pembalap baru, Pertanyaannya, veteran yang udah main lama. apakah Guan Yu Zhou di tahun keduanya ini lebih improve dibanding tahun sebelumnya? Kalau itu iya. Dia tahun ini cuma dapat 6 poin. Tahun lalu berapa poin ya? Guan Yu Zhou ya. Bentar. Sila season result nih. Kita cek dulu. Bisa nih, bisa dilihat. nih. 2022. 2022 nih. Zhou. 6 juga, Pak. 6 juga. 6. Oke. 6 Kalau juga. kalau secara poin berarti nggak berkembang dong ya. Dari Ya considering Iya. mobilnya turun. yes. Berkembang. Mobilnya gue. Oke, Mobilnya Bottas makin bego. Bottas berapa pal 2022? Tahun ini Bottas 10 poin. 49. Tuh, wow. Mobilnya turun. Oke. 100%. Berarti I mean, mobilnya turun kalau- ya. Kalau ngelihat dari stat ya, Zhou sama Bottas ini kelihatan banget mobilnya turun sih karena Bottas ini Sama-sama mesin dia- Ferrari, apakah kita bisa nyamain Haas Stabil. sama Alfa Romeo? Tapi race pace-nya tuh nggak sejelek Haas sih. Cuma kualinya Alfa Romeo-nya itu jeleknya di kuali guys ya. Dia itu mampet di Q2 terus Q3 tuh sekali nggak sekali 3-4 kali tapi itu di akhir-akhir musim gitu. Itu pun Bottas. Zhou masuk ke Q3 itu kalau aku lihat itu cuma 1 kali. Gue tahun ini masih lupa ada di yang match namanya itu. Bottas di balapan. Kalau nggak ada gambar-gambar pantat-pantatan itu gue nggak inget sih. Sumpah. Betul. Oh, Cuma- Zhou 2 kali by the way di Hungaria dapat P5 dia. Yang by the way di startnya dia ngecok parah kalau Iya, kalian iya, iya. lupa. Benar. Kan, Startnya ngecok. bikin Sayang kalau nggak banget. salah bikin pokoknya salah satu Alpine lah itu mepet ke rumput terus Ya. ya apa namanya sundul-sundulan gitu kan. Ya jadi I mean kuali oke tapi kalau race-nya jelek gitu kan ya Ya sayang Alfa gitu, Romeo guys, ya. Haas 11-12 lah kalau kata gue memang mobilnya lagi nggak dominan aja di tahun ini, maksudnya nggak bisa ngelawan siapa-siapa gitu, istilahnya mereka kayak Atau to ngelawan be fair, apa? dua-duanya di D. Menurut gue ya. Considering lu experience Bottas gitu dan lu Ya, gue Iya. setuju sih, poinnya cuma 10. Gue juga kayak kalau gue lihat di Ya, hasil kan- head to head quali sama head to head race. Ya udah gitu, berarti kayak nggak kita jauh bilang banget gini gitu. nih. Malah kalau kata gue Guan Yu Zhou C kali. Karena gini, kalau bisa Bisa tahun ngibangin Bottas. lalu dia poinnya 6. Tahun ini kita semua setuju mobilnya lebih jelek, dia masih bisa 6 poin. Iya sih. Let's I
I guess Ya, tapi masuk akal juga. tapi gue nggak bisa bilang dia outperforming Bottas kan. Bener Nah, sih, itu bener, dia. bener. Makanya bener. either lu taruh dia dua-duanya di C atau dua-duanya di D. You guys pick. Nggak terlalu, soalnya kalau dilihat dari race position finishnya tuh nggak terlalu jauh sama Bottas. Misal nih Iya, Bottas makanya nempel-nempel kan. P11, dia P13, Bottas Iya, P12, P13. Jadi Ya. gapnya Ya, gapnya masih berarti masuk akal. Jadi berarti gini deh, Ya, dua-duanya sama kah? C Kita sih live kalau dulu, kata kita gue. live dulu, kita C live dulu deh. di situ. Nanti kita lihat pembandingnya. Ya, oke. Sementara di C deh gue. Oh, di C. Oke. Dua-dua C. Oke, Taruh lanjut. saya dulu, taruh saya Depannya Gua D dulu. atasnya Zo adalah Daniel Ricciardo. dulu. Oke. Ricciardo Aduh. 6 poin sama persis dengan Guan Yu Zhou. Ya sih. About Dia right. miss Half berapa race? season. 5 race. Miss berapa race? Dia itu cuma ikut 8 balapan, Pak. 8 sorry, 8 di Belanda nggak balapan, Ding. Dia Ya berarti Ya, ini makanya bahkan udah- balapannya lebih sedikit daripada Nick De Vries anjir. Iya. Iya nggak sih? Yes. dia 7 balapan. 6 poin. Dia itu farming poinnya di Meksiko. Dia farming point Ya, di dan Meksiko. kualinya bagus kan? Ya, Benar. Ya, Berarti- itu 6 poin semuanya di Meksiko, guys. Berarti semua setuju ya kalau Ricciardo itu better driver than Nick De Vries of course ya berarti ya. Of Itu course lah. Jelas. Is Oke. that even a question, bro? Oke, berarti Oh. apakah dia layak di B untuk Ricciardo? Atas ini kayaknya nggak mungkin mentok di B. Dengan hanya 7 Masa balapan. B? Dengan hanya 7 balapan, anggapannya gini, 7 balapan dia 6 poin. Berarti anggap aja rata-rata semua balapan dia 1 poin nih. Ya, tapi bro is a proven race winner, bro. Lu Dengan pengalaman dia gitu. maksud gue tidak Experience-nya sewah. ada. Ya, experience tidak Ingat dulu sewah dia itulah hasilnya. ingat dulu nih, dia pakai mobil Alfa Tauri nih. Ya, nanti kalau lu waktu nyampe Sunoda juga begitu. Ya, tapi ya I mean, gimana ya kalau Ricciardo nih kalau menurutku tuh di antara C sama B sih, tapi kalau aku taruh kayaknya nggak ke B karena kalau misal kita bandingin sama replacementnya si Liam, posisinya Liam I think lebih bagus, dia P9 1 kali, P11, P13, sementara Daniel itu ya I mean nggak jauh banget gitu kan, nggak dibawa, nggak sekalipun sekali malah di Belanda, di Belgia dia P16, sisanya itu top 15 tapi cuma poin di Meksiko yang mana ya kalau aku bilang dari dengan Dia ke outperform Yuki sih. experience-nya Dia ke Ricciardo outperform. kayaknya Ya udah berarti kalau ya, Ricciardo dia berarti kayaknya Yuki C B. Berarti Yuki B. Nah. ya so far kalau dibandingin sama Yuki sih Karena kalau menurut gua pribadi, Yuki. kalau menurut gua pribadi Yuki tahun ini improve Kita banget harus di sih. atasnya. Yuki tahun ini Yes. improve banget. Dia ngelit Dia- timnya. Dia bisa ngelit dan ya mungkin masih belum perfect ya. Dia masih bocil juga. Iya. Tapi secara skill drivingnya dia improve, dia bisa poin-poin sampai 17 poin, 2 kali lipatnya Ricciardo, 3 kali lipat bahkan. Jadi Gue lebih ngelihat Yuki ke konsistennya sih. ya Itu Ya, mobil- konsistensinya tambah betul. bagus. Gue rasa Konsistensinya poinnya bagus. itu rada-rada overshadowed karena dia sering banget di posisi 11. Dia Ya. masih sering 5 balapan awal guys. Iya, 5 balapan iya. awal itu 3 Iya, kali P11. Terus ada penalti nggak jelas di Spanyol sama Zo. Yes. ya. Kemudian Makanya dia juga masih apes-apes aja Alpha sih. Masih Iya, apes-apes Alfa aja Tauri sih. itu strateginya blow on banget. Ya, Betul, strateginya juga betul. sih. It's okay, Makanya tapi B nih Yuki, oke kan? Bener kan? Fair ya. Fair. Oke. Bisa. Oke, kita udah selesai sampai posisi 14 nih. Sekarang kita udah masuk ke 13. Albon 27 poin. Ini poin tertinggi. Ini orang Tertinggi. gila ini. Gue setuju. A. Atau bahkan S. Kalau A ya. Gue taruh Nggak S pun nyampe nggak S. apa-apa sih. Tapi ya, Nggak ya nyampe oke. S. Ya. Ya, soalnya ada off pace, ada off race itu, ada Ya, race di mana dia Ya, dia konsistensinya masih nggak nggak- se oke itu, tapi 70% lah, 70% konsisten lah di race-nya tuh selalu poin gitu dan battle-battlenya juga bagus. Dia masih bisa lawan-lawan mobil-mobil yang atas gitu. Yang mana kita tahu sendiri William itu memang mobil terampas ya, bisa dibilang. Walaupun sekarang udah enggak, sekarang terampasnya Biasanya Haas. kenceng. ya sekarang Lebih bagus. sekarang bisa dibilang William di atasnya Haas dan Alfa Romeo ya. Udah pasti. Yes. Jadi Jelas mungkin banget. ya. Atasnya Alfa Tauri juga by the way. Tauri juga iya. Kalau Alfa Tauri kalau kata gua masih di atasnya William deh.
Cuma pilotnya aja nih, kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua. Pilotnya yang kurang kenceng. Enggak, Alfa- kencangan Williams gue rasa. Dengan Williams Pak, asli. Dikasih lurusan satu, ya nggak sampai 1 kilo sih, kayak mau apa namanya, contoh nih, dia di Kanada ya. Kanada Yuki kan. akhir-akhir kan AlphaTauri udah kenceng tuh pas akhir-akhir upgrade tuh. Upgrade kenceng tuh dia. Pas upgrade yang setelah upgrade apa ya? Nah, Yuki itu kan Singapura setelah Singapura. Ya. Itu kalau nggak salah Yuki sering di atas Albon deh. Kalau nggak salah Yuki dia dapat akhir ya. Dapat P8, P9, P8. Albon dapat P9 2 kali, terus di Vegas sama Abu Dhabi nggak ada pace-nya. Jadi tapi ya gue bilang lebih kencang setelah upgrade. Ngelihat balapan terakhir juga nggak fair, karena di balapan awal ya emang di balapan awal itu AlphaTauri lebih kenceng tuh, tapi di tengah musim Udah gini deh, kayaknya AlphaTauri sama Williams sama deh. So 11-12 lah, mungkin siapa yang lebih kenceng dikit. 11-12 gue setuju. Ya, ada ini sih, ada tergantung track kayaknya, tergantung track. Misal ada tracknya Williams, ada tracknya AlphaTauri gitu. Gimana kita masih nggak bisa lupa kalau Williams tuh under floor-nya rata guys. Ya nggak sih, itu dia. Kalau kalian result ya itu kayak kelihatan banget setengah musim pertama itu, ya setengah musim sih 25% musim pertama itu punya AlphaTauri, terus berbalik ke Williams gitu kan, Albon poin, terus tengah musim tuh ganti-gantian gitu kan. Setuju nggak sih kalau mobilnya AlphaTauri itu lebih ribet aja secara mechanical tuh lebih proper daripada Williams yang mungkin kayak kesannya nge-cut budget banget gitu, ya nggak sih? Bisa sih. Bisa. Not really sih. Gue consider AlphaTauri juga labi sih. Lagi pengen ganti nama kan. Jadi gue consider mereka juga kayaknya nggak sehat-sehat amat timnya. Iya sih, tapi di mana dia duitnya mau dari Red Bull, Pak. Mau ikutin filosofi Red Bull, guys. Betul. Kan kemarin kan upgrade suspensi belakangnya itu udah ikutin Red Bull, Pak. Horner udah bilang kan. Kenceng. Sekarang AlphaTauri udah disupport sama Red Bull terus habis ini sekarang. Udah di upgrade-nya tuh udah arahnya harus sekarang udah sama Red Bull sekarang. Sejak Singapura kan dikasih tahu kan, ini AlphaTauri mau pakai suspensi yang ngikutin arahnya Red Bull. Habis itu ya dari USA, Meksiko kelihatan pace-nya, William kalau nggak ada Alexander Albon sih kayaknya bangkrut sih kayaknya. Ya itu setuju. Jadi gimana ya? I mean Albon deserve sih di A sih, karena tapi quick question nih ke kalian gitu semua. Logan kalau kalian jadi James perpanjang nggak? Kalau nggak pun siapa? Kenapa? Kalian mau ganti siapa? Porcher. Konsistensi. Regi paling banyak pengetahuan driver F2 nih. Ini nih harusnya ya yang gua ekspektasiin tuh mungkin ya si Theo Porcher ke Haas. Kalau Williams ini pasti yang diangkut. Cuman sayangnya mungkin si Sargent berarti percaya lah ya. Oke. Ini semua kok ada hampir 80% driver itu 2024 kontraknya habis, guys. Jadi mungkin ini bisa terjadi. K-Mac ganti ke Porcher, Fastly masuk ke Williams gantiin Sargent. Kalau kasih Jurdun kayaknya tuh. Ya. Kemungkinannya bakalan meroket. Tapi menurut gue next set of rookie-nya lagi banyak yang gak menarik sih. Porcher juara itu di season Kimi Antonelli. Iya, itu Mercedes lagi cooking gitu, lagi cooking. Kimi lagi dimasak ya. juga. Ya, Kimi Antonelli juga. I mean, ada pembalap Super Formula juga kan yang masuk ke Kimi kalau kata gue bakalan gak gantiin Lewis sih. Lewis pensiun, Kimi masuk sih. Sebelum Lewis itu pasti. Sebelum Lewis gak pensiun kayaknya Kimi masih ini dulu. Katanya 2025 kan si Kimi naik. Ya mungkin di William kali ya. Mungkin di William dulu kali ya. Di William dulu. Ya gitu, itu masuk akal sih. Ya. Oke, menarik ya. Berarti Logan gimana? Tadi belum dijawab. Apakah kalian akan ganti atau perpanjang? Gua akan kasih benefit of the doubt rookie sih. Atau kalian kasih kayak ultimatum karena masih muda ya. Karena masih muda ya. Gua nggak kasih benefit of the doubt rookie ke De Vries karena De Vries udah lama banget. Lah ini kok jadi De Vries aja? Logan. Iya enggak, maksud gue ini kan gue bicara Logan, gue bilang gue kasih benefit of the doubt kan, karena dia rookie. De Vries walaupun rookie, dia udah lama banget di Mercedes, jadi
Ya, ya. Kalau ada yang bilang kok lu nggak ngasih opini yang sama ke The Freeze gitu ya. Yang satu Oke. udah tua, yang ini beneran masih baru gitu. Oke, berarti Langsung perpanjang. dari Formula 2 gitu loh. Perpanjang Langsung dari nih. Formula Logan 2. perpanjang ya berarti. Gua perpanjang. Oke. Udah Setahun ya, perpanjang. setahun berarti sama ya. One Ya, more. setahun. Sama lah, Kalau sama kayak kalau Mick lah. kalau tahun depan masih nggak bisa ngimbangin Albon, kalau buat aku ya, Udah. kalau buat aku Ya minimal nggak usah Tempat aku. ngimbangin lah. Minimal kayak maksudnya poinnya nggak jauh gitu. Yang nggak terlalu ngawur jauhnya gitu. Ini kan jauh banget nih Albon. Oscar Piastri aja bisa ngimbangin Norris, kenapa Logan nggak? Aku Nggak. gitu, kalau aku gitu. Nggak ngimbangin, Pak. Lando Norris 205 poin, Oscar Piastri 90 poin anjir. Jauh, Ya Cok. sih, tapi race pace-nya Ya, kelihatan kan. Oscar udah pernah Piastri. menang sprint sih. Ya, Ya, you see, secara- race secara- pace-nya tuh, Ya. race pace-nya tuh Tapi- kelihatan. Tapi emang kalau Race bicara pace-nya Oscar itu kelihatan. ntar lah. Oscar tuh emang superior anjir Ya, menurut gua. itu beda. Tapi Ya. kalau mau ngomongin Logan, nggak bisa nggak bawa Oscar karena sama-sama rookie gitu Sama-sama kan. rookie iya Kalau sih. Ya, benar. bilang perpanjangan Dan- atau enggak ya harus diangkat Gimana dikit. memang driver di event cuma 20, kita nggak bisa nggak membanding-bandingkan teman-teman ya. Pasti Yes, terbanding-bandingkan gitu ya, wajib nih. Jadi wajib terbanding. ya emang Logan 1 tahun terakhir dan gua nggak tahu, kalau menurut gua sih Logan lu harus kayak Max Verstappen sih. Waktu luang sim racing, dah nggak boleh enggak ya. Lah membantu loh. Iya. Percaya sim racing itu membantu Iya, ya. ada efeknya. Ya nggak Ham? main Sim racing racing. membantu ya. Betul lah. Yo, Main di mana Point Arena? Logan Sargent datang ke Point Arena gitu. Permisi, Iya, punten. Punten Bang Ilham. Gua tuh punten. Bang Ilham, Epic sih, sumpah. Ya udah, itu ya. Lanjut. Semuanya nggak terlalu lama ya, udah hampir 40 menit. Oke, kita lanjut ke atasnya ya. Ada Alexander Albon nanti berarti di A. Dan ini 11-12 sepasang nih. Gasly Ocon. 7 nih. Nah, ini Pierre Gasly 62 poin, Ocon 58 poin. Cuma selisih 4 poin doang. Berarti Gasly anak baru. kalau kata gua mereka tetap harus di range yang sama sih. Iya. Dimanapun itu. ya. Sama-sama punya podium by the way. Ya. Jangan lupa Sama podium. Gasly dia podium di Belanda, Ocon podium di Monaco. Sama-sama sirkuit yang susah. Anjir, gue sampai lupa Gasly podium loh. Guys. Gue ingetnya Ocon karena Monaco anjir. Menggila itu kan di Belanda. Ya, Jadi chaos podium banget kan itu di bakalan- Belanda. Belanda podium ya Gasly. Gue lupa loh, iya, sumpah. podium. Dia Gasly dapat podium. 15 poin, Pak. Podium berarti. P3 ya? Nah, Ocon itu poinnya B gak sih. bakalan mepet Gasly Alpine kalau dia oke lah. nggak P4 di Vegas by the way. Kalau Dia kata gue dapat mereka 12 berdua poin banyak mereka di berdua Vegas. B karena mereka masih bisa somehow nge-fight Ferrari di Australia, gue nggak lupa. Terus masih ada beberapa fight yang maksudnya mereka berdua tuh gampang konsisten di top 10 lah. Sering top 10 maksudnya. Timnya nggak jelas ya anjir posisi apanya. Iya. Enggak, cuman Bener. timnya aja sih gitu kan. Betul. Jadi Sama call-callnya juga agak aneh gitu. Tim ordernya tuh apa? Kayaknya mereka tuh screw gara-gara tim mereka sendiri. Jadi mereka itu tapi sejak zaman kayak- Alonso juga Alpine emang tim ordernya gak jelas anjir. Gak Iya. jelas. ya itu berarti Hanya kurang berarti yang ajar salah gitu. siapa yang salah Ocon. Nah kita tahu kan 5 detik penalti. waktu di apa Iya. Vegas gak sih yang apa disuruh nahan Ini Gasly timnya udah Al France anjir ini. Bener-bener tim Prancis salah cok ini. Cok. battle. Iya anjir. Iya, anjing. Gak jelas. Kayaknya ego di Alpine ini mereka tuh ketahan satu sama ego dah. Pembalap itu walaupun sama-sama Perancis tapi mereka nggak mau bekerja sama gitu kan. Gua masih Ocon aja inget- berkali-kali dikasih. Gue masih inget tim banget yang order, nggak di mau Jepang ngasih, tuh, guys. yang Gasly disuruh Iya, ngasih Jepang. posisi itu anjir, itu kesedih Jepang banget. bodoh. Iya, banget sih. nuh, Ya. itu contoh Kelihatan di Jepang Gasly ngasih gitu kan. Tapi di beberapa balapan selanjutnya itu yang tadi aku bilang, Ocon tuh pura-pura nggak denger itu. Kalau nggak salah di Vegas deh, yang dia sampai waktu post Iya, iya. session. Ya kan walaupun di Vegasnya F1 dia kan ada P4 tuh di gak sih YouTube. Pal? Vegas? Iya, tapi I mean team order, bro. Nggak Ya. dengerin tim order terus waktu di interview gitu kan. Apa? Nggak bilangnya nggak denger gitu kayak. Oh, bro, berarti kalau emang acting kampret nggak itu. usah. Iya, Kalau emang- kecuali dia emang bilangnya malesin banget. gue denger tapi kayaknya gue pede sama diri gue dan buktinya emang gue P4 gitu. Jadi ya it's okay, gue bilang gitu. Mungkin itu lebih kalau itu gue lebih oke lah Ego, gitu. ego, guys. Kalau dia bilang nggak Egonya denger itu susah, kampret sih, itu kampret banget sih. BTW mereka berantem loh. Bukan berantem sih. Gasly-nya apa? Ngambek Selek, strategi selek, dia selek. di Abu Dhabi. Iya.
Ya. Katanya strateginya bala. Ya makanya Emang menurut gua aneh Alpine, guys. menurut gue Alpine ini gini. Alpine ini menurut gue mirip-mirip mininya Hamilton sama Rosberg. Karena mereka berdua tuh sama-sama lagi alpha banget gitu, lagi bagus Iya. gitu. Terbukti juga memang poinnya nggak jauh juga gitu. Ya kalau bisa dibilang malah bagusan Gasly ya, karena Gasly kan pertama kali di Alpine ini tahun pertama dia. Iya. Dia bisa ngunggulin Iya. Ocon langsung gitu kan. Banyak Ya kita masalah. taruh di B sama sih untuk Ya, untuk- kalau misalnya lu bisa Ya. rating ada B+ dan B, gue rasa Gasly di B+, Ya, Ocon bener, di B Gasly gitu lah. B+ gitu, bener. Karena kita sama ratain ya Iya. udah B dulu sementara. Oke tapi lah. tapi on notes Gasly better dari Ocon guys gitu. Yes. Oke, lanjut. Ini pembalap kesukaan Regi nomor 10 Lance Stroll ya, dan Nopal nih sukaan banget nih. Goblok. Loh, ini Lance Stroll tuh gini-gini dia top 10 driver Dia bagus. standing anjir, setengah loh. Iya. Bayangin, lu balap cuma Iya. dibilang orang, lu Deddy's money nih, tapi dia bisa membuktikan bahwa dia tuh wah Ya, gue sekarang- setengah dari Nah. dikit loh gitu. Ya, tapi lu harus compare sama teammate dong. Lu harus compare. Teammate-nya Oke. itu dia, teammate-nya di mana posisinya? Oke. Kualifikasinya Lance Stroll ya. Lance Stroll Dengan- 74. Lance Stroll 74 poinnya. Alonso itu 206. Orang gila nih. Iya, tahu. Start kualifikasi Alonso itu rata-rata startnya dari P7, of course turun gara-gara setengah musim yang ngampas. Stroll guys, dia itu bisa aku bilang 12,45, berarti 13 guys, Udah. rata-rata start posisi 13. Dia berarti hampir kayaknya setengah musim lebih dia nggak C lah. lolos Stroll C lah ya. 2 Q3 guys. Stroll C lah ya. Enggak Regi, coba. Kita dengarkan si paling Aston kalau Martin. masuk C. Ya. Gak, Rek. Kalau menurut lu, Rek? Ya, gue sebenarnya gak suka sih sama Stroll yang harusnya ya bisa lebih bagus sama gak beda jauh sama Alonso karena poinnya jauh banget. Harusnya Aston Martin meskipun tetap kelihatan ampas di beberapa track tapi harusnya nggak kayak gini juga untuk hasil akhirnya gitu. Makanya gue C itu buat Stroll sih. Oh, C. Lah, gitu kan disebut. Oke. Gak ini. Oke, sekarang semua tergantung sama Ilham. Oh man. Tadi apa? Regi C. Regi C. Gua C atau D nggak apa-apa, tapi Oke. kalau lu Nopal apa? D. Nih consideration Ham. Ya. Di Saudi Fernando Alonso P3. Pole P berapa? Tidak poin. Di mana lagi? Oh, di Miami Alonso P3. Stroll P berapa? Tidak poin. Oke. Nopal Oke. ngelek. Oke. Nopal ngelek. Ngomongin Gue nungguin. Oh, udah. Udah aman dah. Lu ngomongin Lance Stroll dikelekin lu sama duit lu. Itu perbandingannya gila sih. Mana lagi nih Ya yang udah. bisa lebih gila, guys. Nggak, kita semua udah tahu lah performa Lance Stroll emang jelek lah, bisa dibilang kalau jelek. masuk gitu. Dan tapi race belakangan dia membuktikan bahwa dia oke gitu. Nggak bagus ya, oke. Oke, Ya. bentar. Meksiko nggak poin, Abu Dhabi 1 poin. Oke-nya dari mana coba? Qatar nggak poin. Oke, guys. USA 6 poin. Oke, Akhirnya melawan Lance Stroll, pembalap terjelek dari Nick de Vries, guys. Ternyata tidak oke guys ya. Oke. Gue masih bilang dia ada ya still get the job done, tapi nggak sampai di E juga lah. Maksud gua apakah dia itu gini deh. Apakah dia layak ada di kursi Aston Martin bertahun-tahun gitu? Menurut lu, Nggak. Ham? Selama Ya, ini berapanya terlepas masih itu yang masih terlepas berapa itu? Itu gak dikontrak ya. Dia selamanya gitu di situ. ya udahlah, kalau kata gua Lance Stroll sih E sih kalau gitu. Shittiest driver. Enggak, karena perbandingannya kan Alonso gitu, yang mana udah tua gitu kan. Maksudnya ya tua nih, ini literally tua ya, udah 40 plus gitu loh. Stroll kan masih di bawah 30, yang mana berarti umurnya udah berapa kali lipat, dan perbandingannya dia itu dengan Alpine, bisa dibilang Alpine.
Tapi di satu sisi gini, yang bikin gua taruh dia di C itu adalah ketika dia lawan Carlos Sainz Ferrari, dia tuh bisa nahan anjir. Ya tapi lu kan kayak gitu jadi cherry picking dong. Ya makanya maksud gue gini, nggak secara skill emang jauh nih sama Alonso, tapi secara close combatnya dia bagus nih, ada yang bagusnya lah gitu. Dan fightnya dia juga lumayan lah, beberapa fight kan kita bisa lihat Stroll kadang-kadang juga nyalip, fight defend gitu. Jadi maksudnya secara skill drivernya dia sebenarnya oke. Cuma mungkin kayak mobilnya dia nggak bisa apa ya istilahnya, dia bagus di combat, close combat, tapi long range-nya tuh dia jelek lah, mungkin gitu ya bahasa simpelnya lah. Gitu, makanya gue taruh di C nih, karena dia bisa lawan Lewis, dia bisa lawan Sainz, kayak gitu-gitu. Salah. Dia di Saudi apa ya, Pak? Lewis yang bisa ngelawan Stroll di Aston, kebalik, itu narasinya kebalik. Oh, iya, Pak. Soalnya beberapa mayoritas battle-nya terjadi itu ketika Mercy-nya emang lagi performanya jelek. Jangan lupa setengah musim orang Mercy-nya kan ampas banget gitu kan. Ferrari juga masih kenceng, cuma di awal-awal musim Carlos Sainz juga masih agak mediocre, mulai on fire kan ketika setengah musim terakhir gitu kan. Jadi narasinya dibalik. Harusnya emang mobilnya Aston yang bagus gitu, yang jelek karena pembalap ya guys. Mindset guys, the freakiest driver. Oke. Ilham, C atau D? Gue masih di D sih harusnya. Ya udah D. Ya C minus lah ya harusnya ya. Iya, lebih ke karena mid seasonnya. Oke. Ya udah gue setuju sih, ya udah D sih. Kayak karena emang ya. Lu masih inget gak sih di mid season dia ngambek yang di interview? Ya. Oh iya, benar. sampai nggak poin 5 balapan, sementara teammate-nya itu poin berapa balapan dari 5 balapan dulu. Kalau kata gue sih nggak poin 1 kali guys. Ingat kata bokapnya, Lance Stroll itu masih apes aja, bukan pelan. Apa sama pelan beda dikit ya. Oke, lanjut. Udah hampir 50 menit. Oscar Piastri, dah S lah S. Gua taruh dia di S karena dia rookie. Dah. Enggak lah bro. Loh, tahun pertama loh. Gini, perbandingannya gini, karena gini, kenapa kok gua taruh di S? Karena perbandingan dia nggak bisa dibandingin semua driver dulu nih. Dia bandingannya cuma ada di 3, Lawson, bahkan nggak Norris, Lawson, Nick De Vries, sama Logan Sargent. Iya, udah itu doang. Iya, menurut gue tidak sewah itu juga. Satu-satunya rookie yang bisa gue taruh di S itu. Ya dia sebenarnya nggak S sih, mungkin A plus sih, kalau ada A plus. A sih, ada A. Nggak bisa di bawah A, tapi nggak bisa di atas A juga ya di si Piastri itu. Karena gini, kita bandinginnya lagi-lagi sama Ricciardo juga. Ricciardo yang di McLaren juga, maksudnya McLaren tahun-tahun sebelumnya. Terus sama Mick Schumacher juga di tahun pertamanya di Haas. Apalagi ya, banyak sih. Maksudnya kita bandinginnya sama yang performa pertama ya, Guan Yu Zhou deh. Sama Guan Yu Zhou deh. Jadi benar-benar nggak bisa disandingin sama Lando. Ya Lando itu terakhir, itu tingkat terakhir karena emang teammate-nya kayak gitu. Tapi kalau bicara rookie, kan dia menang Rookie of the Year nih. Gitu. Makanya kenapa gue tuh sebenarnya naruh dia di S pure karena dia Rookie of the Year aja sebetulnya. Karena memang outperform banget gitu. Karena maksud gue gini, kalau dia mediocre, kayak misalnya, walaupun ya kayak mungkin gini, kalau dia rookie yang bagus, mentok, dia tuh kayak Lance Stroll. Kalau bagus doang nih. Karena mobilnya kenceng, dia cuma bisa mentok bawahnya segitu tuh. Tapi ini enggak, McLaren mobilnya enggak kenceng, maksudnya lebih kenceng dari Aston Martin di akhir-akhir iya. Tapi dia juga bisa ngimbangin Lando nih, gitu. Makanya ya enggak mantep. Tapi gitu. enggak S juga lah. A masih oke lah. Sih. Iya makanya. Nih, ya, kalau ada A plus lah. Kalau kita rewind back season, menurut gua rookie yang bisa dapet S itu cuman let's say Hamilton 2007. Ya. Schumi 91. Oke. Villeneuve 96 second place sama kayak Hamilton. Sama siapa lagi ya? Ya udahlah yang kebayang dan masih menurut gue mungkin Alonso kali ya. Alonso juga kali ya. Atau mungkin Alonso ketika Raikkonen 2001. Ya. Alonso yang waktu ini waktu di Renault yang pick Prime Alonso ya.
atau waktu Yoi. Kimi debut itu mobilnya kan jelek gitu. Ya, saking Oke. gampang meledak kan. Ya, IAS memang over sih. Cuma kayaknya kalau ada A+, gua A+ nih. A+. Gue nih. Ya, antara A A atau B malah. A atau B malah. Jadi- B atas ya. Alah. Jadi itu Alah. Au. Nggak, Gila. sekarang Oscar Piastri itu pace-nya bagus, bisa ngimbangin. Cuma yang mungkin bisa menjadi alasan bisa tahu di S, tapi dia masih punya rookie mistake-nya gitu loh. Masih Iya, ada iya. rookie mistake-nya gitu kan. Iya, benar kayak sih. racecraft-nya masih bisa Ingat masih ya, bisa kita- ditajemin lah. Kita doubting tentang Oscar Piastri itu di Bahrain anjir, yang dia tuh mogok mobilnya waktu itu. Itu Iya, kita betul. semua sedunia Kan- ngedoubt aja. Jelek nih Piastri, mampus nih McLaren udah Tapi kan Ricciardo. mobilnya jelek. Anjir. Mobilnya jelek. Ternyata coy, sampai akhir ternyata kenceng anjir. Jadi itu. Iya makanya. Tapi Poin pertamanya was home race lagi by the way di Iya. kali dia dapat 4 poin. Iya. That's why. tapi makanya compare-nya gue juga pasti ke Lando. Iya, pasti komparnya ke Lando. Karena Landonya superior banget. Landonya superior banget. Lando tahun ini superior banget. Ya, konsistennya mantap sih Lando sih. Kalian kalau lihat dari championship result tuh dari Austria sampai Sao Paulo dia masih poin terus. Tapi Lando kalau kata gue emang bagus sih, dari tahun-tahun sebelumnya juga Lando bagus sih. Tahun lalu berapa? Lando poinnya berapa tahun lalu? Di standing berapa? Maksudnya P7 champion. dia, P7 Oke. tapi kan mobilnya Ya. mobilnya Tahun ini B aja tahun gitu ini kan. P6 dia dengan selisih Dengan tahun lalu P7 berapa? 200 poin. Tahun Tahun lalu 122 poin. Oh, jauh. Tahun Ya, ini 200 poin itu pun mobilnya baru nyala setengah musim gitu kan. Yes. Setengah musim. Tahun ini emang McLaren sampai akhir. tiba-tiba ngacir gitu sih, tiba-tiba kayak Ya, out of nowhere aja gitu. upgrade-nya gila. Upgrade-nya Ya. gila McLaren. Dan untungnya Kalau maksudnya dilihat- lebih bagusan. Maksud gue gini, Oscar lebih, kan perbandingan gini nih, kita punya Lance Stroll sama Alonso, dan kita punya Oscar Piastri sama Lando, mirip-mirip lah, kan sama-sama senior, sama-sama rookie ini. Ya walaupun si Stroll nggak bisa kita bilang rookie juga sih. Rookie tahun berapa? Stroll 2017 ini ya. Oke. Boleh nggak? Kalau performance wise, gue akan taruh Oscar di B. Tapi karena dia rookie, dia di A. Iya, makanya itu maksud gue. Menurut gue gitu Ya. paling. Ya, karena itu, Ya, karena itu dia bisa rookie. juga sih. Gitu Karena juga dia bisa di sih. tahun pertama gitu, udah bisa gila lah. Maksudnya dia tuh literally poinnya tuh di bawahnya, dia tuh di bawah orang-orang yang udah bisa kita bilang kenceng-kenceng gitu. Russell, Sainz, Lando, Leclerc, Alonso, Lewis, Perez, Leclerc. Verstappen. Ya. Jadi dia Yes. tuh ngalahin berapa orang anjir? Ngalahin Gasly, Ocon, ngalahin Albon, Itu anak papa kan di bawahnya persis itu. Oh, Oscar P9, Stroll P10 kan di championship standing. Benar. Itu pun gapnya jauh ya. 23 poin ya. 23 poin. 23 poin. Dengan Stroll yang mobilnya itu setengah musim pertama capable buat podium. Ya, benar. Capable buat podium gitu kan. Ya ini istilahnya sama bisa. lah sama Aston. Yang satunya kenceng di akhiran, yang satunya kenceng di awal gitu. Mirip lah. Kebalikan. Yes. Gitu. Jadi ya bisa dibilang Ya, berarti about track lah. ya bisa dibilang mereka bisa dibandingkan. Makanya tadi gue bilang Stroll tuh kita bandingin aja sama Piastri dan Lando, Stroll sama Alonso. Jadi ya udah jelas ya. Udah jelas. Habis ini baru spicy nih. Nah ini nih. Nah, ini yang Ini panas udah nih. hampir sejam lagi anjim. Oke. Tim stres Ini, ini guys. guys yang di atas nih. dikit lagi. George Russell. Ayo, George Russell. Ini 175 poin, selisih 50 sekian poin sama teammate-nya, atau 60, gue males ngitung. Hampir 50, hampir 60 lah. Di manakah George Russell? Karena di some race dia bagus, some race dia oke. Kayaknya nggak ada race yang, kalau menurut gue nggak ada race yang dia jelek banget sih. Dan dia masih aktif juga ngobrol, dia masih cerewet lah, dia masih cerewet. Ya, yang menurut gue tolol cuma di Singapura sih. Ya. Ya betul. Kesalahan Ya. fatalnya di Singapura. Ya, tapi apakah kita itu menjustify dia untuk jelek, dikasih nilai jelek? Karena kan ya ada 22 race ya, dia tololnya cuma satu sih. B Gitu. kah? Ya B kayaknya oke sih kalau Good. kata gua. Good still delivering tapi ya. Asal Yes. Russell B ya.
B. Ya. Russell Kalau B. di compare sama Ya, Lewis. ya membuktikan bahwa semua tuh mistakes ya teman-teman ya. Kayak kemarin kan tahun lalu Ya. Leclerc nih di Prancis gitu kan. Nah, tahun ini Hmm. Russell nih jadi semua pembalap muda Di udah pernah Singapura. mistakes nih. Yang gak ada mistakes cuma si kampret Nah. Max Verstappen aja nih babi. Oke. Ya, jadi- Ada Mike, ada mistake ya, tapi balik ke tahun Red Bull Honda, Pak ya. Ini sekarang Red Bull RBM itu udah nggak ada begitu. Dia mistakes di Hungari 360 itu dong katanya cuma ngecek belakang doang gitu. Gokil. Itu dia. Oke. Tuh, Kalau Sainz nih, ayo. Menang sekali. Menggagalkan Duh, dominasi Red Bull. I mean, apa ya? Oke, menang satu kali. Coba apakah Ya udah B menang sih. satu kali tersebut bisa menutupi kekurangan yang lainnya? Ya, kalau kata gue, sekarang kalau beda gue sebagai poin- beda tifosi poin nih sama B, Leclerc gue bilangnya B cuma- karena ya gimana ya, Sainz itu nggak tahu ya, dia kencengnya. Tapi ada dua yang di highlight ya kalau menurut gue Sainz. Ada yang di Monza yang dia nahan Max Verstappen berapa lap tuh, lumayan tuh. lama. Monza sama yang di Singapura jelas. Singapura. Iya. Singapura pinter itu. Singapura pintar. Jadi mungkin A bisa sih kalau kata gue ya, bagus sih. Kalau Sainz lo taruh A, Leclerc mau taruh Leclerc taruh mana? Nih, Leclerc- karena by the way guys, jangan lupa Leclerc kalau Leclerc sama itu kalau kata gue Leclerc sama Sainz sama sih di A sih. Kalau kata gue ya, karena maksudnya mereka gini, poinnya pertama mereka poinnya cuma selisih 5 poin. Terus Leclerc di awal-awal juga maksudnya nggak bagus-bagus amat nih, bahkan Sainz kan orang-orang di tahun ini sekilas nih bagusan Sainz nih tahun ini ya. ya emang benar. Iya. Kelihatannya kayak bagus. Walaupun endingnya somehow Leclerc bisa nyalip gitu. Leclerc gue taruh di A karena pure dia akhirnya bisa nyalip Sainz aja. Kalau poinnya Leclerc di bawah gue taruh di B nih Leclerc tahun ini ya. Gue sebagai fans Leclerc Leclerc itu nih. keangkatnya karena pace kualifikasinya sih. Ya, Leclerc tuh kualifikasinya bagus gitu. Ya, Dan tapi race pace-nya race pace-nya tuh Carlos Sainz race pace-nya nggak jelek pal, apes. Iya, nggak emang aku nggak bilang Leclerc jelek, cuma Carlos Sainz itu race pace itu lebih konsisten gitu. Jadi Jelek sih, orang dia mau- nyalip Stroll aja nggak bisa ini. Lah Carlos. itu balapan apa? Tapi di balapan lainnya Gua kan inget ya, bisa nyalip, bisa Jeddah, battle gitu loh. Jeddah nggak bisa nyalip Stroll. Pokoknya, Terus siapa lagi Dia di si- Saudi P6, Carlos Sainz, Stroll di Saudi P berapa? DNF. Enggak. Ya Stroll ya maksudnya sebelum Stroll DNF itu Carlos Sainz terus di belakangnya Stroll nggak nyalip. Gue inget banget karena gue bete. Aduh, lu Stroll aja nggak bisa nyalip gitu loh. Terus kejadian lagi Ya. di Abu Dhabi kemarin. Abu Dhabi Ketika kemarin. Sainz di Ya, belakangnya ya, Stroll ya. nggak nyalip lagi. Ya, makanya kayak aduh Sainz. Sama di Las Vegas kejadian lagi tuh Las Vegas nggak nyalip udah. Jadi ya maksudnya nggak tahu ya, mungkin mobilnya jelek kalau maksudnya di belakang mobil tuh mungkin dirty air tolerance-nya kalau di F1 Manager ada tuh dirty air tolerance gitu. Itu mungkin jelek. Ya, I gitu. mean, Gua nggak tahu lagi ya kalau dari segi itu kan sananya. track high speed kan, Abu Dhabi, Vegas. Cuma ada Jeddah. beberapa race yang Carlos Sainz tuh juga brilian gitu. Singapura, terus Monza, Ya, itu I mean, dua highlight itu. bisa dibilang ya itu bisa dibilang itu tadi cuma 3% lah. 97%-nya Carlos Sainz sama kalau kita bandingin sama Stroll barusan gitu kan. Itu Ya, jauh. Ya. Carlos Ya Sainz, jelas. in Oh, the sama league Stroll sama jauh. Alonso, sama Leclerc, sama Ya. papan atas gitu battle-nya. Jadi gimana ya, ini jujur tricky sih ini masuk Iya. pembalap. Ini mungkin ini karena nggak ada A minus A plus ya guys ya. Jadi makanya memang agak Iya, tricky. susah banget. Bener. Mungkin gua akan taruh dia bareng sama George. Di B. Oke, Regi Arsanda. Iya. Aku taruh B. Kalian ya. deh karena mungkin gue bias nih karena gue tifosi nih. Regi. Gua enggak. Gua sih di A. Tapi lebih Oke. condong Leclerc. Kalau misalkan Leclerc istilahnya ini kalau misalkan ada A plus A minus, Leclerc di A plus, Sainz di A minus. Kenapa? Karena memang ada beberapa balapan yang si Leclerc harusnya poinnya mungkin lebih besar, harusnya bisa dapat ya posisi Alonso lah di 4 besar. Kalau si Sainz kan karena dia kebantu sama menang, cuman Qatar gak sempet balapan ya harusnya kan bisa dapat poin banyak juga. Makanya jadi Ya. berasanya kayak imbang aja. Gue sih lihat dari performa tahun ini.
Tapi secara skill kalau kata Sekarang- gua Sainz sama Leclerc tuh 11-12 sih. Maksudnya emang lebih Iya, nggak untung jauh, Leclerc. nggak jauh beda. Ya. Gua setuju. Cuma Nah kalau itu perlu Gua diingat setuju. juga ada masalahnya driver ini yang bikin kelihatan goblok ya. Itu ada andil dari timnya juga gitu. ya, Drivernya iya. sih bagus. Mau gimana lagi? Timnya aja yang goblok gitu. Ya kan ini makanya bisa sempat Iya. DNS kayak gini kan itu kan Betul. karena kegoblokan juga. Oh iya ya Betul. apa? Carlos tuh Tapi- bisa di Qatar nggak running ya? Iya, makanya kalau menurut gua sebenarnya mereka berdua nih layaknya di A karena ya itu tadi secara driver skill mereka berdua nih bisa menarik Ferrari yang bisa dibilang tahun ini kan nggak sebagus itu tuh. Ketika di awal kan Leclerc bilang waktu upgrade sebelum Singapura atau Jepang dia bilang itu mobilnya menurut dia nggak enak, tapi di Sainz enak. Mungkin emang di setir mungkin kayak yang masalah oversteer dan understeer kali ya kan mereka berdua style balapnya beda tuh. Leclerc yang oversteer, Sainz understeer gitu. Jadi mungkin awal-awal musim understeer tuh mobilnya tuh. Leclerc gak suka. Tapi ketika setelah upgrade di Jepang oversteer mungkin. Jadinya Leclerc lebih enak tuh nyetirnya. Gitu kali. Dia Leclerc bilang setelah Jepang. Karena Jepang kan setelah Singapura. Ya. Kalau hot tag gue dua-duanya di B. Gue mau lebih selektif di A-nya soalnya. B-nya B gede banget ya. Maksudnya honorable mention gitu lah. Mereka di B. Ya enggak sih, tetap di A sih. Kalau karena menurut gue yang A itu setelain dua tadi, gue cuman bisa naruh A itu satu Lewis, satu lagi Alonso. Udah. Kenapa Lewis lu taruh di A anjir? Sorry. Kenapa Lewis, Alonso sama Lando lah. Tahun ini tuh masalahnya strateginya Ferrari lu jangan lupain cok yang ngetololin mereka juga anjir. Ya kan makanya masuk ke performa pembalap kan jadinya. Iya. Kalau kita bicara dari tadi ada statistik kayak gitu loh. Kalau itu bisa dimasukin juga. Cuma kan tadi gue bilang 30%-nya gitu. 30% aja, jangan banyak-banyak. Kalau dimasukin semua ya jelas jelek anjir, nggak bisa dong. Iya. Ntar kita next episode rapotan tim, tenang aja. Ntar tim. Iya. Ini driver. Enggak, tapi menurut gue tetap sih kayak ya udah lu honorable mention B atas ya udah gua sama Regi A, Nopal. Carlos aku taruh di B sih. I mean, Leclerc lu taruh konsisten. Konsisten. Leclerc aku taruh di A. Kenapa? Why? Karena mungkin aku biasnya itu ke apa ya? Aku suka itu pembalap yang kayak asalkan dia udah strategi belakangan gitu. Jadi I mean Leclerc soalnya memang secara kuali bagus gitu kan. Ya, secara kuali Leclerc gila sih emang. Gila. Emang nge-outperform si Sainz terus sih. Bener. Ya, jadi berapa pal? Bang Stat. Leclerc kan pole 4 kali kan, Sainz 2 kali. Jadi I mean bedanya nggak jauh. Cuma kalau dari rata-rata posisi ya Leclerc P2, P3, P4 gitu kan. Meanwhile Sainz P6, P12. Bahkan di Abu Dhabi nggak lolos. P16 gitu kan. Jadi ya. Ya benar. Ada benernya. Aku lebih suka pembalap yang secara raw pace-nya kenceng ya. Ya, di kualifikasi udah kenceng. Nah, ntar giliran race pace kan tadi kita sempat bilang juga kan. Strategi tim menghantui, terus reliability juga. Jadi kalau menurut pandanganku adalah performanya Leclerc itu always better than Sainz, cuma kembali hokinya gitu kan, strateginya yang berbeda gitu guys. Jadi ya setuju. Sainz aku taruh di B, ya itu Leclerc aku menurutku ntar ditaruh di A guys. Oke, ya udah. Berarti emang kayak gini. Gua Regi tadi malah dua-duanya di A. Kayaknya dan Ilham bilang dua-duanya di B, jadi emang AB nih. Dah. Bener, lanjut. Supaya nggak terlalu lama. Bawa track lah. Lando, cepet aja Lando lah. Kelamaan. Oke. Iya jelas. Oke, kita masuk ke top 4 ya. Top 4 ada Alonso, Lewis Hamilton, Perez, Max. Ya udah Max gak usah lama-lama, Max pasti di S. Atas. Ini bertiga nih. Verstappen di S. Udah kita usah debat. Ya, ini gak usah didebatin lagi. Nah, tinggal bertiga nih. Tinggal tiga itu. Oke. Disiapin dulu. Oke, kita mulai dari Lewis Hamilton. Oke.
Lewis Hamilton Ah. siapa dulu nih? Sorry, Alonso masih- P4 Alonso dulu, Alonso. Oh, Alonso A. Alonso About A. track lah di situ. Anjir, Regi Alonso Ya A. udah, ya ada di situ Oke. aja udah cukup Tapi ya gue setuju lah. Alonso emang kenceng, dia Kecuali gini, outperform. Mike, Iya, gimana? kecuali gini, apa Max Verstappen-nya lo take out, kita baru bisa pisahin tuh A sama S-nya. Maksudnya Biar gimana? lebih seru. Enggak, Verstappen lo take out. Enggak SS cuma Verstappen udah nggak bisa. Iya makanya Iya, Verstappen-nya lo take out, kita Iya, bisa seru A Nggak, sama yang- S-nya. Yang bikin enggak SS udah nggak usah ada lagi, udah Verstappen doang. Ya, Yang ya. bikin Verstappen Biar S nggak karena jelas. Max Vettel. Ente mau iya, Ente mau yang- podcast 2 jam, Pak. yang bikin Verstappen S itu karena ada Perez. Kalau misalnya Perez ganti Leclerc gitu, gue yakin nggak S sih, mungkin Verstappen sih. Nggak kelihatan kenceng-kenceng amat gitu. Ini kenceng banget anjir masalahnya. Udah nggak DNF, mecahin banyak rekor. Waduh gila lah. Ya siapapun lah, gila. jangan Perez pokoknya. Mungkin Norris gitu, Oke. kayaknya masih bisa ngimbangin tuh. Oke. Ya sekarang Alonso A ya, Luis. A, Perez dulu deh. 7 kali World Champion belakang. Perez. Perez B. B, B. B. Enggak lah, enggak. C kalau B kata lah. gua. Kalau aku sih. Iya anjir. Jelek banget. Jelek banget. Perbandingannya. Hei, perbandingannya S itu loh. Lu lihat S itu loh. Iyalah, tolong. Tolong. Kalau mau lebih gampang lagi deh, tadi kita bahas Alonso sama Stroll gitu kan. Bahas posisi kualifikasi. Ini Kualifikasinya Ceko tuh selalu aneh anjir kualifikasinya. Walaupun Tolong memang lah. Iya, gini, anjir. walaupun race pace emang bagus ya karena ya jelas mobilnya 20 detik di depan bos menangnya Verstappen. Ya jelas aja lu bisa balik ke depan lagi walaupun kualifikasinya tolol gitu. Berarti kan lu cuma gini nih. Lu cuma bergantung sama misalnya ya, gua kuali nih. Yang penting gua kuali hoki-hokian kenceng ya nggak kenceng ya udahlah. Yang penting besok race pace-nya pasti gua menang karena mobilnya kan tire degradasinya lambat, jadi kenceng terus gitu. Sementara yang lain tuh udah pada memelan, dia masih kenceng, masih sama, masih stabil gitu. Jadi dia cuma kesannya ngandalin race-nya aja nih gitu. Gue nggak peduli lah qualifying-nya. Berarti kan jelek gitu. Jadi kalau dia nggak bisa memanfaatkan, maksudnya dia Mana ya? gini, mobilnya Max Verstappen aja bisa kenceng banget di quali gitu. Walaupun emang bisa diimbangin sama Leclerc ya, kan Leclerc sama Max tuh kadang-kadang tipis-tipis tuh. Hamilton juga pole gitu kan. Red Bull tuh Perez tuh bahkan nggak ada di atas gitu. Walaupun emang terakhir kayaknya dia oke lah pal. Terakhir kan dia Ceko terakhir kayaknya kualinya oke lah. Walaupun emang nggak di atas Leclerc kayaknya ya. Tapi Ya, maksudnya benar Mike, overall, Mike. iya. Di akhir itu maksudnya dari mana? Soalnya dia di Sao Paulo P9, Vegas P12, Abu Dhabi P9, Meksiko P5. berarti USA akhir P9. enggak sorry. Bagusnya Akhir-akhir itu berarti race finishnya dia P2 Finishnya, Mike. Finishnya yang Sorry. bagus. Akhir-akhir ini Jelek. berarti finishnya. Tapi kualifikasinya tetap jelek, guys. Kualifikasi tetap jelek Iya. ya. Memang Bahkan finishnya mentalnya pun- itu kayaknya kayak gitu. Bahkan finishnya di Las Vegas pun ke dive bomb sama Leclerc anjing. Nah itu dia, Pak. Masih di Iya. ayam-ayamin. Masih bisa ke dive bomb loh sama Ferrari yang jelek loh. Gila. C sih kalau kata gua. Kalau aku juga sih. Regi gimana, Reg? Ini kalau ada Bemin gua Bemin. Cuman kan Wah, ini menarik nih. 2 B nih. Ilham sama Regi B, gua sama Nopal C. Iya. Pembalap Iya, kayak gini enggak sih sumpah. Enggak, sekarang gini. Oke. Anjir. Ini pembalap yang 4 seri pertama kita bisa bilang, wah championship-nya bakal seru nih. Just Iya. empat balapan tapi. Oke, 4 benar. balapan doang. 4 Emang balapan pertama. championship battle cuma 4 balapan. Bentar. 4 balapan pertama kita ngelihat Oscar Piastri juga ampas anjir. Lu taruh Iya, A nih makanya. sekarang. Ayo. Amin ini 4 balapan pertama oke deh. Oke, 4 balapan pertama tapi tiba-tiba fall off dari Monaco sampai ke pertengahan musim deh. Itu pertengahan musim itu Justru kenapa dia di C karena ampas dia banget udah tuh. karena dia udah ngeset standarnya di 4 balapan pertama itu tadi anjir. Justru itu. Kalau dia di 4 balapan Benar. pertama nggak juara nih, berarti kita udah bisa tahu oh memang skillnya nggak di situ nih. Tapi justru dia di 4 balapan pertama dia udah bikin kemenangan, itu malah bertanda tanya besar kenapa lu di akhir fall off gitu. Why? Ya nggak sih? Dia itu poll terakhir itu dia di Miami guys ya. Dan Iya. aku ingat banget di Twitter, di medsos lah banyak yang bilang wah ini championship-nya bakalan Seru nih. 5 Iya. balapan kemudian Verstappen pole, Sergio Perez lolos ke Q3 berapa kali? Siapa yang berani nebak? 1 2 3.
Gak ada yang bisa nebak. Nggak ada. 0 kali. Nol, loh. Nggak ada. Dia nggak sama Iya. sekali masuk ke Q3. P20, P11, 12, 15 dan Maksud 16. gua Perez tuh set his own standard buat penonton juga gitu. Wah, ini gua nih Iya. bisa menang, gua bisa jurdun. Tiba-tiba tuh kayak kita udah ekspektasinya jadi tinggi banget nih sama Perez nih. Wah, seru nih. Tiba-tiba begitu anjir. Itu kayak anjir kok jelek banget. Kayak maksudnya kayak Parah. lu udah dikasih something tiba-tiba hilang aja gitu. Kemana? Dan Iya, itu dan tidak ada penyebabnya gitu. Maksudnya, oh dia habis kecelakaan, cedera. Jadi misalkan pemain basket nih, tiba-tiba ankle-nya cedera, wah jadi jelek, mainnya Iya, masuk akal make gitu. Ini nggak ada loh. Apa alasannya? Anak keempat lahir gitu. Gimana? Dan juga itu penonton ya, Gitu ya. penonton tuh udah tahu Ceko itu pembalap yang kenceng gitu kan. Iya. Kenapa dia Orang bisa masuk Red Bull? Karena dia last to bisa, first. Iya ya dia bisa last to first gitu kan, pace-nya bagus. Dan di tahun lalu, oh ini Minister of Defense nih bisa Ya, ngebantu tahun Max. 2021 gitu Ya, kan. ya. Ngebantu Max bla bla gitu kan. Jadi kita tahu kualitasnya gimana. Dan di 5 pembalapan pertama tadi udah dibilang gitu kan, oh ini standarnya udah race winner nih, pole position race winner. Tiba-tiba drop off. Nggak, karena Dan gini, Perez itu menurut akhirnya ditaruh di check. gua ya, Perez semenjak Max Verstappen udah jurdun, Perez itu menurut gua pribadi, pandangan gua, Perez tuh bakalan jadi Bottasnya Red Bull, gimana-gimana. Tapi dalam satu sisi ketika Bottas sama Lewis, itu kan Bottas masih P2-nya masih bagus tuh, yang tahun 2021 kan Bottas masih menang gitu kan, masih bisa ngimbangin Lewis lah, maksudnya ya ngimbangin oke lah gitu. Nah, masalahnya di tahun ini Perez tuh nggak kayak Bottas anjir, dia tuh jeleknya banget gitu loh. Sebagai mobil yang kencangnya lebih kencang dari, bahkan lebih kencang dari mobilnya Mercedes tahun 2020 ya, yang ada Dust tuh. Dust tuh kan Mercedes gila tuh, kencang banget tuh. Dan kalau kita ingat banget, Lewis selalu kencang 10 detik di depan, Bottas selalu 5 detik di belakangnya, yang lain 5 detik di belakangnya lagi gitu kan, ingat gak? Waktu ada Dust tuh. Ini Perez gak kayak gitu sama sekali. Perez tuh kayak mobil yang lain gitu, dia kayak gak pakai mobil yang sama. Aneh gak sih? Iya gak sih? Aneh. Iya. Di 4 race pertama iya, 5 race deh. 5 race pertama terkesan dia oh iya nih, the next. Maksudnya oke lah, masih kayak mobil yang sama gitu. Tapi sisanya itu kayak dia kayak mobil yang beda gitu, kayak maksudnya kayak disabotase sama Jos Verstappen gitu. Gak mau, jangan, lu gak boleh jurdun gitu. Iya gak sih? Kesannya gitu, kayak ada yang aneh gitu. Kemana? Pace-nya itu kemana gitu loh. Why? How? Apa karena kepikiran anaknya mau lahir waktu itu? Karena kan emang ini nih, emang lagi hektik tuh. Kayaknya gitu deh. Iya. Ya asumsi oke kan lah, gitu either aja C, kayaknya. C or B lah. Ditaruh di B karena dia race win, 2 juga dia masih apa kita bilangnya? Ya did the job, 1-2. Ini Iya, dia masih P2. Let's consider this. Ini adalah 1-2 pertama kalinya Red Bull. Iya. Sedominannya Max dulu Red Bull punya pembalap. 575. Gak pernah. Sergio Perez 285, bahkan hampir 300 poin anjing, hampir setengahnya nggak ada, Jok. Ini gila anjir. Oke, I mean 1-2 nggak apa-apa gitu kan. Yeah. Tapi at least Ceko nggak sejauh ini Oke, loh kalau gini deh dibanding Ham. sama tim Gini deh Mercedes. Ham. Setuju nggak dengan mobil sejago Red Bull? Lu setuju nggak sih harusnya 1-2 tiap balapan tuh Red Bull? Kayak tahun 2021, Humverbot. Harusnya di tahun ini itu harusnya Max Perez something. Max Perez harusnya seperti itu. Mentok-mentok deh Perez P3 deh. Itu udah paling goblok tuh. Ya, setuju nggak lu dengan statement gua? Coba. Oke. Bener nggak? Understandable sih. Understandable. Bener nggak? Harusnya ya kalau kita ngelihat mobil seroket Max Verstappen pakai ya. Gitu. Ataukah gini nih. Atau narasinya gini nih. Sebenarnya Red Bull tuh nggak sekenceng itu. Cuma yang pakai Max Verstappen. Apa kayak gitu? Ada ininya nggak? Kalau Red Bull nggak sekenceng itu 5 balapan pertama itu kita nggak akan melihat Red Bull 1 2 4 kali gitu kan. Bener juga. Nah, yang uniknya adalah setelah 5 balapan pertama, balapan ke-6 di Monaco bubar, kena mental. 1-2 dari Monaco sampai Abu Dhabi itu cuma 1 kali. 2 kali di Italia sama di Belgia.
Udah lainnya itu 1-3, 1-4, 1-10 gitu kan. 1-16 pernah juga. Jadi Karena ya ya itu tadi dengan yang gue bilang mobil kayak gitu harusnya tuh Ya, kayak gitu. Humverbot Oke. karena ya itu tadi lah. Maksudnya mobilnya sama-sama kencengnya, maksudnya kencengnya gila deh gitu. Kenceng banget Oke. loh. 20 detik di depan anjir Max Verstappen tuh tiap race loh ya, nggak cuma 1-2 race doang loh ya. Tiap race tuh 20 detik di 18. depan anjir. Bahkan sampai Abu Dhabi dia masih finish berapa detik tuh? Abu Dhabi Kenceng banget. 18. Iya. Tuh, Iya, iya. itu bahkan sampai Abu di akhir tuh masih segitu gilanya, men. Abu Dhabi Lewis 18. Hamilton sampai bilang gini, Vegas 2 detik. tahun depan kalian udah tahu lah siapa yang menang. Kita aja di Abu Dhabi masih 18 detik sama Max Verstappen. Ya mentok-mentok kita bisa ngejar 5 detik deh. Masih 13 detik bos. Gitu kan. Iya loh. Mana ya? Masa Max Perez absen podium berapa kali bos di 23 balapan, gila. Banyak. Gitu kan. Berkali-kali. Tapi Iya kan? Bener gak sih kata-kata ini? Ya ini edan emang kalau bahas Ceko sih. Iya. Kayak masa dibela Maksudnya lu membela Ceko apa, Ham? kayak Coba gini. kasih pembelaan deh. Apa? Why? Kan dari tadi Ceko gua roasting nih. Coba lu belain. gak ada. Ya to be fair karena dia masih ada di apa P2 namanya? karena Masih ada. lu cuma maksudnya belainnya karena dia standingnya masih P2 jadi dia masih oke gitu. Ya, Gitu doang. ya makanya untuk driver yang apa ya nyebutnya? Untuk driver yang memang di hire untuk jadi second drivernya Red Bull, Heeh. masih getting race win, masih Berapa di kali P2, race win-nya? Ya 2. Di awal doang. Ingat ya? Ya oke. Ingat ya. ya? P2-nya Ceko ini hampir kesalip gara-gara cuma gara-gara FIA ngasih DNF nggak jelas ke Lewis sama Leclerc. Dah. DSQ ya. I mean, DSQ. it's the same. Kalau misalnya itu Lewis gak DSQ, itu kesalip itu udah. Ceko kesalip itu. Oke. Karena waktu itu Ceko juga DNF gak sih? Waktu di Austin kalau nggak salah atau ada dia Ceko pernah DNF gitu. Ceko di Austin P4 by the way dia. Oh P4 ya. Ya, Lewis P4 P3 di kan? Austin. P3 apa P berapa ya? Lewis Ya, P2. dia naik gara-gara yang depan-depannya kena DSQ. Ya kan? Iya, Hamilton tuh P2. Hamilton P2 Lando tuh. P3. Dan harusnya Ceko itu dapat kesalip poinnya sama Lewis harusnya kalau misalnya. Ya. Ya memang terakhirnya Lewis agak melempem ya, nggak tahu kenapa di beberapa race ini agak melempem. Tiga ronde. Ya intinya gini deh. Intinya gini deh. Kan. Dia dapat P2 masih, tapi tipis gitu poinnya. Nggak yang nggak yang ya about right lah. jauh. Either B lower B atau C gitu. Ya Ilham. Regi both oke lah. Nah, like, Gue lagi lihat on Kalau average misalkan- berapa detik Max menang sih. Kalau Gimana gua nih? sih simpelnya adalah karena lebih ke gap point akhir ya. Gua gak ngelihat emang sih kayak drop tapi istilahnya masih berusaha buat be better lah. Betternya dia itu ya cuman segitu, makanya gua B aja B minus ya kalau misalkan ada B minus gitu. Bahkan kalau misalkan dia gua kan sempat kayak was-was ada di 3 tuh, di standing 3 karena ada Hamilton sama Alonso. Kalaupun misalkan dia bisa sampai di posisi 3 lah minimal, bahkan gua bisa kasih B ke si Perez. Cuman karena memang dia masih bisa hold. Iya. Oke, karena ini nggak ada B minus ya guys ya. Mungkin B minus gue oke, tapi karena nggak ada B minus kita taruh di C karena gue nggak rela Ceko itu setara sama Yuki dan Sainz, sama George. Oke, fair. Ya kan? Itu aja sih. Fair enough. Gitu. Oke. Terakhir udah mau 1,5 jam, Bang Jago. Bang Jago mah. Kalau kata gue B sih. Tapi nggak tahu yang lain. Ya kalau lu tadi sempat bawa Austin juga ya, let's put it in A juga menurut gua harusnya mah. A ya? Ya A atau B sih kalau kata gua. Is it though? Tapi ya tapi gimana poinnya Hamilton di posisi 3 driver standing. Poinnya banyak sih, benar sih. Poinnya banyak 234 gitu kan. Apa ya, buat
Kalau aku masih 50-50 antara mau di B atau A, karena di B ini karena Luis itu A minus lah ya. performanya masih naik turun ya, mungkin ya A minus gitu, karena performanya terutama di setelah pertengahan musim ke akhir ya, dia itu ya, naik turun banget. Gini, kemarin gue Standarnya lihat postingan Instagram standarnya F1 yang head to head tuh yang antar teammate. Gue kira perasaan gue tahun ini George Russell tuh lebih menang dari Lewis gitu. Ternyata enggak. Ternyata secara head to head masih menang Luis. Iya, masih menang Lewis. Iya, kayak makanya menurut gue harus tetap di atas. Iya, Menurut gue iya. ya. Tapi ya oke lah, Lewis apa yang Lewis, terjadi di Lewis ini masih Pak, oke lah. Suzuka. Lewis masih oke lah. Suzuka Masih Lewis oke. posisi 19 ya. Ya, I mean Luis juga dia poin sampai akhir musim by the way. Ya Dari BTW Lewis itu race awal 16 Ya, GP full. ada poin terus. Tapi kalian menurut kalian poin setuju semua. nggak Lewis udah hilang masanya nih? Belum lah. Kayaknya belum sih. I mean Oh. dia performanya udah nggak kayak dulu. Iya, ya itu jelas. Cuma Nggak, maksud gue compare sama masih Alonso. masih bagus. Maksudnya gini, kenapa kok gue bilang hilang masanya? Gini, Alonso kalau dari pandangan gue ya, Alonso bisa anggapannya gini deh. Kan kita bandingin Alonso sama Stroll nih. Dan kalau kita bahas mobilnya sama kan of course, apalagi mungkin bisa-bisa Stroll dikasih mobil yang lebih kenceng gitu kan karena anaknya yang punya. Nah, ini Alonso bisa nge-outperform mobil itu dengan banget gitu. Berarti kan bisa dibilang, oh mantep nih. Secara skill Alonso masih bagus lah gitu. Nah sedangkan Lewis itu ya oke lah, George Russell juga pembalap yang kenceng ya, pembalap yang mantep juga gitu. Tapi di satu sisi dia outperformnya George Russell tuh nggak terlalu yang banget gitu, nggak yang sampai bangetnya tuh nggak sampai Max ke Perez gitu. Kan kelihatan signifikan banget tuh. Sementara predikatnya Lewis ini kan 7 kali WDC gitu. Yang mana of course dia harus bisa outperform mobilnya yang gila-gilaan banget dong. Kayak istilahnya kayak Max nge-outperform mobilnya deh. Gitu. Gimana menurut Nah sih kalian? masih about track lah menurut gue, dia masih on pace juga masih on pace masih menurut gue nggak bisa dibilang. Ya kan tadi yang gue bilang tadi apa, pertanyaan 16 gua kan apakah 16 iya. Eranya udah hilang gitu. Belum lah. 16 itu dia 16 balapan dia masih poin coy. Masih ada ya. 16 balapan masih poin. Masih ada, cuma itu dia performanya itu udah regression kalau aku bilang. Tapi regressionnya Luis itu nggak yang langsung drop gitu ya, tapi kayak mungkin pelan-pelan karena teammate-nya juga kan jadi udah mau hilang nih. Jadi kayak mereka jadi kayak Russell prediksinya kan. Jadi Russell lagi naik gunung. 2026. Jadi kalau anggapannya gunung, Russell tuh lagi di bawah nih, mau naik, Lewis tuh udah di atas mau turun nih. Nah, tinggal kapan mereka intersect aja nih. Untuk ganti. Gua masih belum menurut gua. Ini menurut gue atau Lewis atau masih sama-sama daki Lewis sama Russell. Masih sama-sama daki. Lewis sama Alonso ini gue rasa emang driver yang lumayan eksepsional lah. Eksepsional ya. Gimana emang Lewis harus kita akui ya, dia 7 kali WDC coy. Jadi ya nggak bisa ngomong ya. Jadi emang 7 kali WDC dan lu masih konsisten gitu loh. Masih nyamain Michael Schumacher coy paling enggak. Konsistennya masih ada. Cuma ya, I mean kalau ngelihat dari pace-nya sih selama 2 tahun ke belakang ya nggak sepelan itu. Cuma beda lah performanya dari tahun 2019 dari 2020 gitu kan. Plus ini tahun kedua Lewis pakai mobil ampas guys. Jadi jangan lupa dia udah pakai mobil bagus dari tahun 2014 gitu kan, terus dikasih mobil ampas. Performanya kan ya kita tahu kan tahun lalu naik turun. Berarti maksud gue gini, apakah Lewis selama ini WDC hanya karena pure mobilnya itu kenceng banget gitu? Compare sama yang lain. Itu sih pasti ya. Ya itu pasti. Gimana ya? Jelas. Cuma kan ya skill pembalap, terus hokinya juga. Nggak, karena ketika ada pembalap yang ditaruh di situ yang Rosberg kita bilang bisa ngalahin Lewis gitu loh. Ya dengan segala macam shenanigans Rosberg sih. Bener. Maksudnya gini. Main otak. Ya, maksudnya yang bisa ngalahin emang se-stres itu. Iya, maksudnya yang bisa ngalahin Lewis kan of course teammate-nya waktu itu karena kan yang equal machinery kalau katanya Rosberg ya. Jadi makanya kenapa maksud gue gini, 7 kali WDC harapan gue itu dia tuh bisa outperform mobil banget gitu.
Kayak Albon outperform William. Nah, segitu deh gue bilangnya. Kayak Albon outperform William gitu. Masalahnya banyak banget faktornya gitu. Semakin lu dekat ke atas, semakin dikit faktor yang bisa bikin lu dapat poin lebih dari seharusnya. Apalagi P1-nya udah ada yang ngunci. Iya, ya kan? Bukan maksud gue gini. Dia nggak perlu sekenceng atau ngejar Max Verstappen, jelas. Tapi maksud gue gini, Lewis harusnya itu bisa konsisten podium gitu. 3, 2, 3 atau 4 deh, 4, 3. Harusnya gitu tuh. Dengan mobil dia yang nggak ya tahun ini kita bilang nggak ampas-ampas amat lah ya compare sama tahun lalu. Ya, surprisingly sampai GP ke-16 lowest position dia itu cuman P8. Iya, maksud gua P8 makanya dia harusnya nggak P8, dia malah harusnya top 5 terus. Maksudnya ada slide P8 sekali nggak apa-apa lah, tapi mostly dia harus konsisten top 5 ya. Oke, kalau lu bilang top 5, Lewis itu cuman keluar dari top 5 itu gimana? 1, 2, 3, 4, 5 kali. Dari 16 balapan. 5 kali dari 16 Jepang balapan. itu gue lupa kenapa. GP ke-18 itu berarti dia DQ ya. Ya, 18 tuh Austin DQ harusnya P2. Nextnya itu dia P2. Itu mana Pal? Sorry, dia P2 di mana Pal? Abis Austin. P2 abis berarti Austin. Pertanyaannya gini, berarti Meksiko. Berarti gini, pertanyaan gua balik deh. Kalau misalnya mobil Mercedes kenceng lagi nih yang bisa bawa Lewis WDC, apakah Lewis akan WDC atau Russell yang WDC? itu tipis. I get your point, Mike. Jadi emang aku setuju banget, harusnya Lewis itu bisa outperform Russell lebih jauh lagi. Jadi makanya kalau dari yang aku pikirin sebenarnya Lewis sama Russell itu ditaruh di B gitu. Lewis gak di A. Lewis masih kenceng. Cuma nggak 7 kali World Champion kencengnya itu nggak 7 kali World Champion. Maksud gue gini, lu nggak bisa, lu nggak apapun yang ada terjadi di tahun lalu tuh nggak ngaruh anjir ketika lu dikasih mobil baru. Iya, tapi makanya gue bilang apakah gue nggak bilang Lewis pelan, makanya gue cuma tanya apakah eranya selesai. Maksudnya kenapa kok gue ada pertanyaan itu? Karena sekarang ada George Russell. Itu doang sih, simpel aja. Belum selesai eranya. Belum ya? Belum selesai. Berarti lu percaya Lewis bisa WDC lagi nih? Menurut lu? Menurut gue yang bisa WDC kalau dikasih mobil Alonso, Lewis. Bukan. Ini pertanyaannya Lewis. Iya, makanya bisa. Ini posisinya sama kayak 2007. Ketika ada anak baru nih, 2007, Lewis Hamilton. Waktu itu dikasih mobil bagus, di pairing sama orang yang matahin dominasinya Schumacher. Dikasih mobil bagus juga. Lawan up and coming talent waktu itu yang di McLaren-nya ampas, Kimi. Sama up and coming talent juga ada masa waktu itu. Kalau mobilnya sama semua, 4-4 kompetitif, menurut gua itu either jadi kayak 2007 atau lu jadi kayak 2021. Bisa ada mobil beda tim, dua-duanya bisa fight gitu lah. 2007, 2008 sama Extends 2010 dan 2010 dan 2021 lah. Oke, sebagai penutup deh, karena ini udah semua 1,5 jam. Kalau dari ini ya lagi-lagi guys ya, ini ngingetin semua ya untuk kalian yang nonton, jangan terbawa emosi atau apapun, karena ini semua subjektif ya, karena ini semua adalah pendapat pribadi teman-teman ya. Maksudnya nggak ada yang gue nggak merendahkan siapapun. Kalau ada pendapat juga tetap. Kalau kalian komen dong. Kalau kalian juga bisa bikin rapotan kalian sendiri di kolom komentar, silakan. Tag kita juga boleh di sosmed. Yes, yang penting jangan emosi, jangan berantem, karena ya ini kita cuma ngobrol tongkrongan aja gitu ya. Ngobrol tongkrongan aja, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Subjektif sekali lagi, ini bukan objektif. Dan disclaimer ya. Pokoknya jadi jangan sekali lagi ya, jangan digoreng-goreng gitu, karena ini ya cuma obrolan subjektif. Enggak apa-apa, goreng aja di sosmed guys. Kalau kalian ada yang suka nggak suka, mau opininya kalian klip gitu, lu tag gitu. Wah, anjing nih. Ini siapa nih orang? Gue nggak mau jadi public enemy anjing. Masih selesai, mantap. Ini siapa sih mas-mas yang pakai jaket biru, opininya goblok gitu ngomong-ngomong tag gue sih.
Oke. Wah, ini menjelek-jelekan Luis, guys. Wah. Gua aja tadi yang jelekin Lewis. Oke. Ya udah, terakhir penutup. Lewis Hamilton bisa Jordan lagi. Tapi kemungkinannya udah semakin kecil, udah gitu aja lah. Betul. Ya, Itu betul. faktanya gitu. Di, lu That's a mau fact. dengar Apa ini apa pernyataan, kan? yang terdalam dari lubuk hati gua nggak? Apa tuh? Enggak. Gua anjing, sialan lu Pal. Gua merasa Lewis masih bisa juara. Iya, masih bisa. Dan- Cuma semakin level. Iya, dan gue juga Juara doang, bukan Jordan guys ya. Ya enggak, sorry Jordan. Oh, Gue Jordan. merasa Lewis masih bisa Jordan. Iya, Satu. masih bisa. Secara dan apa namanya? Logik gue mengatakan akan keren kalau ada orang yang akhirnya bisa Jordan 8 kali. Iya. Tapi hati tifosi gue mengatakan bahwa gak, lu stop di 7 karena itu tinggal satu-satunya rekor yang Michael pegang. Udah, Ya ntar Leclerc yang matain lah. udah, that's it. Gak. Karena Juara satu kali aja udah syukur itu. Itu syukur langsung pensiun, Pak. itu. Sumpah, gua Leclerc juara dunia, gua stop dari tifosi, cok, gua mendukung yang lain. Stres anjing. Kombinasi Leclerc membosankan. Bye-bye tifosi. Oke guys, jadi itulah ya. Sekali lagi ini hanya opini pribadi kita masing-masing, subjektif. Jadi jangan diambil hati, jangan Disclaimer terlalu di akhir ya. ya. Jadi tolong Bagus. tulis saja pendapat kalian gimana. Kalau menurut saya, nah nggak apa-apa, silakan bang. Apa ditulis aja kalian tulis Kalau di menurut kolom saya, komentar Bang. gitu ya. Karena inilah versi kami ya, versi para mas-mas ini gitu ya. Yang Iya. ada di turning point, jadi kita naruhnya seperti ini. Jadi dan mungkin kalau kalian ada yang nggak setuju, silakan tulis di kolom komentar. Wah, nggak setuju, Perez menurut gua S gitu, nggak apa-apa, silakan aja. Iya. Kenapa? Kalian harus tulis alasannya kenapa ya, jangan Ya. pokoknya Kalau S nggak gitu, setuju, nggak kasih boleh. alasannya. Harus ada alasannya ya. Oke. Biar Dan- ada yang goreng juga di kolom Yes. komentar. Iya betul. Dan nanti minggu Ramein, depan guys, sumpah. kita akan Ramein klip. rapotan tim ya, minggu depan tim ya. Jadi ini sekarang driver, minggu depan tim. Jadi kita akan berdebat lagi ya, seru banget sih ini, seru banget. Oke, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Semoga ini nggak hilang lagi filenya. Jangan di-delete, Mike. Awas. Ya. Nggak ada. Ya itu aja. Pasti. Jangan lupa untuk like, Oh. komen, dan juga subscribe ya. Jangan lupa bantu kami ke 2000 subs di sebelum akhir tahun, dan ya tinggal dikit lagi teman-teman. Terima kasih banyak. Itu aja. Selamat pagi, siang, sore. Selamat menikmati. Bye bye.